kan kita akan di setiap prodi akan memasukkan teknologi ke dalam sebuah mata kuliah atau dua belas mata kuliah. Jadi kita mengintegrasikannya. Nah, untuk itu kita akan berlatih bersama tentang bagaimana sebetulnya kita mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dan hari ini kita akan memulai bukan fokusnya bukan pada penggunaan aplikasinya sebetulnya. Karena aplikasi itu banyak sekali. Jadi pada waktu kami diskusi dengan Pak Tri, Pak Andreas, Pak Edi, terus mendengar dari kebutuhan teman-teman di prodi itu, ada yang kesepakatan kita mulai bukan ke aplikasinya. Karena aplikasi itu sangat dinamis dan sangat cepat berubah. Nanti kita belajar aplikasi A, 2 bulan lagi muncul aplikasi B. Nah, tetapi kita akan mulai adalah dengan logiknya dulu. Logik penggunaan aplikasi. Logik penggunaan teknologinya. Tentunya nanti akan mengambil contoh dengan sebuah aplikasi ya. Nah, kami belajar juga mendengar pada waktu itu dari cara Apple Academy, karena mereka sudah sangat familiar melatih anak-anak di dalam pengembangan aplikasi. Nah, ternyata juga mereka juga memulainya dengan bukan pada aplikasinya, tetapi juga menanamkan adalah proses logiknya. Jadi proses logiknya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama simulasi tentang proses logiknya. Jadi itulah kerjanya. Dan minggu depan kita akan berlatih lagi dengan logik tentang data analisisnya. Jadi data analisis untuk minggu depan. Jadi itulah dua hal besar. Dan kalau depan kita akan butuh lagi, semakin butuh, kita akan juga mengadakan berseri lagi. Apakah dengan model nanti parallel session atau dengan model aktivitas mereka dari zaman dulu gitu. Nah, kita akan. Jadi itu kurang lebih tujuannya, karena kita tidak bisa menghindari lagi tentang teknologi. Nah, lebih lanjut mungkin Pak Yo akan memberikan ekspektasi tentang hal ini. Monggo Pak. Senang sekali sebetulnya ada acara ini Pak Sumir. Saya nanti juga nggak bisa ikut, tapi tidak direkam dan saya bisa nonton rekamannya. Rekan-rekan sekalian, memang kita ini unik ya. Kalau dimanapun saya kira di dunia itu ada sekolah untuk orang ngajari orang jadi guru, tapi nggak ada sekolah yang ngajari orang jadi dosen. Gitu. Jadi biasanya ya orang jadi dosen itu ya sudah belajar ODW gitu. Dosen tinggal di Amerika juga begitu ya. Jadi dosen itu kita belajar sendiri gitu. Nah, saya kira kita tepat saya kira kalau kita itu menghadirkan TLC di Universitas Putra ya, bisa memesis kita pada waktu kita ajar itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Dan saya kira kita ini dari dosen dari Dharma ya kan, dalam masa itu juga ada Dharma satu Dharma di Binus itu kalau Binus ada satu Dharma. Tapi sebetulnya menurut saya ya teman-teman kan pasti ada ngajar cakap ya kan, ngajar cakap teman-teman kan pasti apa namanya itu penelitian yang paling jadi ngomongan begitu ya, kan malas ya ngomong masuk ke sekolah segala macam teman-teman apa yang dapat ditemukan banyak gitu lah di perguruan tinggi gitu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, kalau teman-teman punya anak gitu ya, selain anak itu ke satu perguruan tinggi sebetulnya itu pengen dosen yang kayak apa sih? Pengen dosen yang punya publikasi Scopus gitu ya, saya gitu ya. Kayaknya sebagai orang tua itu yang lebih penting buat dia kayaknya. Tapi buat orang tua saya kira yang lebih penting adalah saya pengen masukin saya ke satu sekolah yang dosen-dosennya itu pintar mengajar dan juga bisa menginspirasi, bisa membimbing, kira-kira seperti itu ya. Yang saya nggak tahu gitu itu maksudnya kayak apa gitu ya kalau di dalam
aktif gitu ya. Kemudian saya punya tools. Aku soal TV Oppo aja gitu ya. Tapi paling nggak sekarang kita akan diajari satu tools gitu kan, supaya bisa melengkapi diri seorang dosen. Saya kira betul bahwa sekarang ada banyak teknologi, konten juga ada di mana-mana dan sebagainya. Justru disitulah saya kira rekan-rekan harus melengkapi diri untuk bisa punya metode taktik dan tools yang bagus. Karena teman-teman kan pada akhirnya sebagai dosen itu mengassist orang untuk bisa mengalami sesuatu yang namanya learning ya. Nah, sekarang tools yang macam-macam itu dengan teknologi dan sebagainya itu baiklah kita kuasai gitu. Karena ya kalau enggak, kalau peranan Anda itu hanya sekedar Anda itu cuma punya konten gitu ya kayak zaman tahun 80-an, 90-an begitu ya. Anda sebenarnya tidak punya nilai lebih ya, karena Anda benar-benar sudah tergantikan. Dengan Anda dilengkapi ya dengan segala macam kemampuan, terus metode dan sebagainya oleh TLC, itu sebetulnya membuat diri Anda itu lebih tak tergantikan begitu ya sebenarnya ya. Dibandingkan dengan kalau Anda hanya punya sekedar konten. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat penting untuk para dosen sebetulnya ya. So harapan saya adalah please pay attention juga apa yang diberikan gitu. Kemudian juga yang menjadi trainer orang hebat ya, teman-teman saya ini Pak Andreas, Pak Hedi, orang hebat-hebat, mereka pasti akan bisa memberikan sesuatu yang apa namanya berkualitas kepada rekan-rekan sekalian. Nah itu saya kira yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan pada kita. Aku bayar aku Pak Sunu, kalau nanti Pak Sunu punya poster besar gitu ya. Kita ini sudah melengkapi dosen yang kalau saya ada. Saya ini orangnya visual saja ya. Ada gambar orang gitu yang oleh presentasi dosen. Kita itu sudah melengkapi dosen kita dengan apa saja sih. Mungkin kalau bisa digambarkan di situ ya. Mungkin dari sisi tools ya ada macam-macam ya kita lakukan itu. Mungkin kalau kemarin di sini ahli design thinking, kemudian Pak Budi juga suka ada mentor, ada macam-macam itu kan apa namanya hal-hal yang merupakan kelengkapan kita ya. Itu our toolbox gitu ya pada waktu kita mau mengajar. Dan mungkin kita perlu disadarkan itu ya, kita sudah punya ini harus dipakai. Ya teman-teman sekalian, teman-teman kan pasti mengantisipasi ya. Nah itu kita akan masuk ke digital learning. Kita semuanya percaya bahwa digital learning is learning of the future. Tapi persisnya yang kayak apa? Rasanya belum tahu gitu ya. Semua orang buka-buka ada Coursera, apa dan sebagainya. Apakah yang seperti itu yang terbaiknya dia nggak tahu gitu. Nah itu apa namanya yang saya apresiasi dari program kita yang kan bahwa ya sudah kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa digital learning itu learning for the future. Yang kayak apa nggak tahu, oleh sebab itu mari kita ikut flow supaya kita ikut menemukan. Jadi rekan-rekan sekalian yang juga rekan-rekan saya lakukan sekarang juga teman-teman menjadi bagian dari history gitu ya, tapi bersama-sama menemukan sebetulnya digital learning yang dan learning dengan teknologi apapun itu namanya yang ideal itu seperti apa. Jadi kita temukan bersama-sama. Nah ini pada hari ini dan minggu depan teman-teman akan apa namanya dilengkapi dengan satu tools lagi, maka itu bisa apa namanya buat teman-teman belajar ya tools ini dengan baik, adanya data analitik dan sebagainya. Kemudian juga pada akhirnya kalau teman-teman memakai itu juga artinya menulari mahasiswa kita kan ya, dengan cara berpikir dan juga tools ini dan tools itu ada banyak sekali dari Pak Luki sudah, Pak Sulu sudah beritahu. Apa ini kan yang penting cara berpikirnya yang kita sudah kuasai ya. Mungkin nanti mahasiswa kita juga akan punya cara berpikir seperti itu. Mereka mungkin pakai tools ini atau tools lain lagi, tapi dari situlah mereka nanti kemudian bisa menjadi seorang pembelajar lagi budaya ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mengikuti training. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari GLC, Andreas, Hedi. Selamat mengikuti workshop. Ini adalah kami pun sebenarnya sedang Andreas, Pak Hedi, saya sedang eksperimen juga. Eksperimen dalam arti kita mencobakan model training ini
tolong nanti kami diberikan masukan. Ya, kalau ini kurang efektif kita akan berbagi, tapi kalau ini efektif kita akan publikasi ke teman-teman yang lain. Kami menggunakan 4 tahapan di dalam satu pola planning ini, yaitu triggering, kemudian nanti eksplorasi, integrating, dan solution, giving solution. Itu 4 tahapan ini yang kami ambil dari tahapan cognitive presence di dalam environment. Baik. Terima kasih. Jadi selamat siang Bapak Ibu, nama saya Andreas Astido. Ada beberapa yang saya sudah kenal, tapi ada beberapa yang saya enggak ingat. Udah lama soalnya ya. Today, hari ini sebetulnya kita ini akan mulai proses yang mulainya mungkin untuk 2-3 tahun yang lalu. Ya. Jadi problemnya di lapangannya sederhana sih. Problem kita di lapangan adalah bahwa ternyata ya, digital literacy kita sebagai bangsa itu nggak terlalu bagus. Problemnya gitu. Karena kita nggak terlalu bagus, yang atas-atas pada kebakaran jenggot. Dia bilang, masa gua kalah sama Thailand. Jadi, pokoknya ya, Pak Subur rasanya udah pernah cerita beberapa kali. Jadi di 2018 itu ada hasil riset, punya riset. Salah satu yang menolong banget itu adalah satu bagian yang cuma nulisnya sederhana. Korelasi antara opini dengan fakta, ya. Terus yang nyesek sih adalah bahwa kita ternyata itu bagian bawah-bawah. Sampai deh. Dia sampunya kan tadi kan satu ya. Oh, ya Pak, silakan. Ini sempat jadi pembicaraan kita di grup selama berminggu-minggu ini. Jadi kalau kita lihat ya, makanya ya, rata-rata dunia itu di 47%. Kalau kita lihat negara tetangga, Singapura, Amerika udah lah ya, biarpun tentu aja tetap ada yang besar gitu ya. Tapi Indonesia di sini kok. Sama barengan Kosovo, Georgia, Philippines. So basically sederhana bahwa ternyata kita ini as a nation itu sebagai orang-orang atau kumpulan orang-orang yang sulit membedakan opini dengan fakta. Ya. Karena sulit membedakan opini dengan fakta, jadi mereka nggak bisa bedain. Jadi kalau misalnya ini contoh nih, ada yang dari korupsi ada. Ya, apa bedanya sama misalnya Andoya atau Mata Anaswa? Jadi apa? Beda benar. Dan yang penting ya, di profesional selalu gini. Menurut saya itu mestinya begini. Kalau sudah menurut saya, berarti opini dong ya. Tapi kalau orang-orang bilang, oh iya, karena di profesional bilang begitu, berarti ya mestinya begitu. Jadi dianggap sebagai tes kali bahwa itu adalah truth. Nah, itu yang kita susah. Jadi, as a individual, kita itu punya problem itu sebagai bangsa ya. Ini ngomong skala bangsa. Dalam artian nggak semua orang kayak gitu loh ya. Jadi, dalam arti saya sampai kemudian iseng nih. Iseng, aku tulis email di sana. Tanya, kamu ngambil respondennya itu siapa? Loh ya kan dia nggak mungkin ngomong ke semua orang Indonesia kan? Dia bilang respondennya seperti apa? Terus sekarang nggak jawab-jawab. Dia bilang, oh iya Pak, lain-kali tadi saya tunjukin namanya. So juga deh. Anyway, saya akan mulai dengan tunjukkan agenda kita Pak. Agenda kita cuma ada 4 kali ini, nggak terlalu banyak. Jadi metodenya kita akan menggunakan model 4 fase: triggering, exploration, integration, dan resolution. Jadi itu triggeringnya. Jadi ini kira-kira apa yang kita lakukan beberapa jam depan. Ya. Jadi yang pertama yang saya minta simpel aja,
karena ini ngomongin semua logik, saya akan challenge Bapak Ibu untuk buka website ini www.crazygames.com, terus cari game yang namanya Dinner Dash. Jadi di sini ada search game di atas itu, search game, sudah aja Dinner Dash. Nah, yang saya lakukan sederhana, saya akan timing seberapa cepat Bapak menyelesaikan game yang pertamanya ini. Jadi anak-anak saya itu dulu kan waktu masih kecil-kecil itu keselin. Karena apa? Dia nggak bisa diam. Pengen main game terus. Jadi akhirnya saya kasih tugas mereka. Saya kasih tugas tiap hari main 5 game. Terus kasih tahu ke saya alasannya kenapa game nomor 1 lebih bagus daripada yang lain. Sibuk dia seharian main game sambil berusaha untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sederhana biasa. Sederhana banget. Ya. Jadi kalau kita main ini, karena kita tidak ngasih semua instruksi, dan instruksi ya, cara mainnya gimana dan segala macam. Gimana caranya kita tahu kalau gamenya harus diapakan? Urusan itu dia, mana apa yang bisa tergerak dari apa yang assign. Yes. Berarti apa yang bisa kita kuasai pertama kali? Aku punya pengalaman ya. Jadi aku tuh punya pengalaman untuk harian orang-orang dari nggak boleh ngomong nama ya. Universitas negeri yang ternama punya pengalaman. Ada yang level universitas, ada yang level politeknik dan segala macam banyak. Jadi aku banyak. Ternyata aku punya problem sangat fundamental dengan mereka. Mereka itu, kalau tak kasih problem, mereka diam. Nomor 1, menunggu instruksi. Setelah ada instruksinya, nomor 2, dia make sure bahwa instruksinya sama persis. Jadi kalau instruksinya bilang ini, oke, tekan ini untuk ini, tekan itu untuk itu, misalnya ya, dia akan melakukannya sama persis. Yang kejadian di lapangan ternyata simple. Mereka itu ternyata takut berbuat salah karena mereka di-drill bertahun-tahun. Kalau kamu salah, cuma dosen yang dikeplak kamu. Keras mereka. Jadi model pendidikannya model setengah militer itu, kadang-kadang setengah militer itu ya. Oh salah, oke kelamaan. Putar lapangan kan gitu kok. Suruh muter gitu panas-panas itu malas ya. Ini zaman kuliah politeknik kayak gitu ya. Yang saya mau cerita sedikit adalah tentang logik. Ya. Logik itu datang dari mana sih? Kata orang kita, logik itu datangnya dari jurusannya diajari sama Pak Johan. Apa itu? Jadi katanya dia bahwa oh ya kalian semua orang pemikir-pikir dan segala macam itu harus pay attention sama filosofi. Karena logik itu dari sana. Jadi menurut dari filosofi bahwa dulu itu logik itu dari dua kata bahasa Yunani, filos dan sophia. Filos itu lebih ke sebutan ya, kalau zaman sekarang mungkin sebutan kerennya opa gitu, laporan keren. Dan sophia itu wisdom atau knowledge. Nah, pada waktu apa yang dipelajari sama orang-orang logik, sama orang-orang filosofi. Nomor 1 itu in search of the truth. Ini yang katanya beberapa orang. Ini loh ya, bukan kata ya, katanya beberapa orang. Proses ini yang sering bilang pada waktu kita punya kerjaan terlalu banyak. Jadi kalau kitnya terlalu banyak. Jadi saya contohkan sama anak saya waktu itu umur 15-19. Waktu saya kuliah mata pelajarannya dia matematika, saya sampai kaget. Dia tuh ngambil mata pelajaran matematika 1, 2, 3, 4 sekaligus. Saya sampai hebat deh kamu. Kamu tanya sama gurunya, ini anak gimana sih?
Gini Pak, ternyata anak ini gini. Dia lihat gini, terus tujuannya terakhir, terus dia bikin rumus sendiri. Keselin nggak? Dia bikin rumus sendiri. Jadi katanya dia bilang gini, loh 1, 2, 3, 4 itu nggak terlalu banyak kok. Itu 2, 3, 4 itu cuma begitu aja. Ya cuma caranya dia mau bikinnya caranya sendiri. Nah, prosesnya adalah di sini. Di ilmu psikologi kita lihat prosesnya ada 4 yang paling besar, ya, yang berhubungan dengan knowledge, psikologi, yang berhubungan dengan metafisik, sistem Tuhan dan macam-macam. Ada yang berhubungan dengan etika, dan ada yang berhubungan dengan psikologi. Nah, jadi pada waktu proses mencari kebenaran itu ada beberapa cara yang dicari orang-orang. Jadi ini adalah model-model yang dipelajari oleh orang berfilosofi. Modelnya gimana sih? Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ini tidak sejarah. Saya sedikit aja. Filosofi itu dibagi 4 timeline. Kalau kita ngomong ancient, medieval, modern, dan contemporary, itu maksudnya apa? Semua filosofer yang ada di modern age itu dianggap modern. Jadi di awal kita lihat filosofi di awal itu interestnya semua. Makanya kalau kita ngomong Socrates, Plato, segala macam dia itu belajar semua. Semua dia belajarin. Tentu aja dia belajar semua. Kagak ada handphone, kagak ada mainan game, kagak ada dilegas ya. Ini ngapain di sehari-hari ya? Ya dipelajari semua kan dia. Tanya ini kenapa begitu, ini kenapa begitu. Proses karena tidak banyak feedback, tidak banyak input. Jadi dia melakukan prosesnya sendiri. Interestnya ke semua. Pada waktu jatuhnya Romawi, itu orang mulai banyak perbuatan. Zaman medieval itu interestnya seperti ke Tuhan. Tuhan kita atas ini. Ada yang suka lihat Ricky Gervais secara komedi. Sekali-sekali lihat. Ricky Gervais itu dia adalah true atheist. Atheist. Jadi kalau ngomong tentang dia dengan ateis itu lucu. Kalau ada yang baru ya kalau dia ingin coba lihat Ricky Gervais. Ya saya di Afrika ya. Nah, di sini semua bertanya apa? Karena uncertainty. Oh, Roman Empire yang jatuh kok ya. Terus gue gimana? Bedanya semua. Kayak apa? Apakah ada hidup setelah ini dan segala macam. Nah, setelah keluar early Renaissance, baru kita ngomongnya mana? Oh, orang-orang baru mulai berpikir lebih logikal. Jadi logik thinking itu sebetulnya datanya barusan modern di awal 1400. Ya. Itu baru orang-orang mulai kritis. Cuma ada problem. Pada tahun 1900-an, pada waktu awalnya zaman kontemporer itu filosofi itu dibagi 2. Entah gimana ya, mereka itu saling bertempur antara mereka sendiri. Jadi kalau saya sekolah di Amerika, itu kebanyakan saya masuknya ke analitika, isinya psikologi dulu. Tapi kalau saya sekolah di Eropa, itu masuknya ke continental camp. Jadi yang tidak berhubungan dengan logik. Maksudnya nggak 100% lah berhubungan dengan logik. Jadi masih ada yang namanya seperti eksistensialisme itu. Dia bilang, oh ya ini kan aku, apa yang terjadi dengan aku dan segala macam. Itu bulat aja soal orang ini. Nah, masalahnya yang di lapangan, yang kejadian apa? Kalau kamu sekolah di sini, S2 ngambil di sini, wah diajar dengan dia. Tetap saja itu kan beda bulan. Sekali-sekali aku tanya Pak Johan masuk bulan ini atau di lapangan kayak gitu. Nah, sekarang ini sejarahnya ya, supaya kita tahu dia asalnya dari mana. Jadi logik itu barusan banyak dipikir itu pada waktu di zaman modern. Dan kita lihat saja. Kalau saya ngomong logik itu pasti logik apa? Kayak logik
atau ngecek koneksi antara reason dan belief. Jadi kita ngomong logic itu adalah koneksi antara reason dan belief. Cocok apa enggak? Atau berlawanan arah dan segala macam. Contohnya ini, si cowok bilang ini, it's a great time for picnic today. Reasonnya, weather is nice, sun is up, ground is dry, ya. Reasonnya gitu. Dan dia punya belief bahwa oh kalau harinya bagus, terang dan segala macam itu adalah hari baik untuk piknik. Logik adalah koneksi antara reason dengan belief. Makanya kadang-kadang terjadi apa? Kamu tanya sesuatu yang simpel aja. Apa yang terjadi? Kalau reasonnya benar, antara satu dan dengan orang lain, A dan B, reasonnya sama, tapi beliefnya beda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita sama-sama agree bahwa saya kalau supaya nggak kena COVID, saya perlu disuntik. Reasonnya sama, tapi beliefnya beda. Yang satu bilang saya nggak boleh disuntik, tubuh saya adalah suci, nggak boleh disuntik. Yang satunya bilang nggak apa-apa disuntik. Reasonnya sama, nah, tapi kalau reasonnya sama, beliefnya beda. Jadi gimana? Sekarang kita tanya pertanyaan yang ini. Yang satu bilang saya disuntik karena reasonnya gini. Yang satunya saya disuntik, saya nggak mau disuntik karena saya tahu saya butuh, tapi menurut agama saya nggak boleh. Mana yang benar menurut Bapak Ibu? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Karena persaingannya kan Jadi itu nggak kesel ya? Jadi kalau kita ngomong sama orang filosofer, kesel. Kenapa? Kamu tuh ke kiri atau ke kanan? Ya, mungkin besok ke sini, mungkin kamu tanya aku besok, mungkin 2 hari lagi ke sono. Oke. Ya. Jadi susah ya. Kita lihat apa bedanya sama critical thinking. Critical thinking itu actually dia order of magnitude-nya lebih besar dari logic. Jadi critical thinking itu adalah di atasnya, level atasnya. Critical thinking bilang apa? Critical thinking itu aim-nya ke wise decision. Critical thinking itu aim-nya adalah mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, cuma pada waktu mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Itu kamu ada reasoningnya kan? Kalau yang tadi pada logik, saya mengambil keputusan. Kalau kita lihat ya, tadi kan mirip. Kalau logik adalah apa? Reasoning sama proportional belief. Kalau critical thinking sama, reason sama proportional belief sama loh. Itu sama yang beda. Tapi a good reasoning, tadi ceritanya itu ya, saya mau ke kiri atau saya ke kanan, itu tergantung dari apa? Biasanya kita tuh melihatnya dari isunya dan objektif claim. Itu kalau kita ngomong good reasoning itu adalah isu dan objektif klaimnya itu matching. Tapi ada juga yang namanya subjektif. Kenapa kok saya mesti disuntik? Misalnya kenapa? Ya kalau saya nggak disuntik saya bisa mati loh. Kalau kena COVID ya, ya kan? Tapi kalau itu isunya, ya, isunya adalah misalnya saya mau disuntik apa enggak? Apakah vaksinnya itu efektif apa enggak? Klaimnya adalah bedain dua ya, klaimnya. Yang pertama adalah karena Pak Jokowi yang perintah bahwa seluruh orang Indonesia mesti
disuntik. Yang kedua adalah bahwa Departemen of Health itu mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk disuntik, baru boleh berinteraksi dengan orang lain. Sekarang aku tanya, yang objektif mana, yang subjektif mana? Yang objektif adalah, iya, karena Departemen Kesehatan dengan seluruh reasoningnya bilang bahwa iya kalau kamu nggak suntik kamu mati, itu objektif. Tapi kalau subjektif apa? Iya, menurut Pak Jokowi. Ini sama fakta. Ya, baliknya selalu itu. Ini sama fakta. Di kasus kita ada yang satunya adalah klaimnya adalah objektif, yang satu klaimnya adalah subjektif. Ya, jadi contoh, kalau saya punya isu, ini isu. In a democracy, the poor has more power than the rich because they are more of them and the will of majority is supreme. Oke? Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam-dalamnya ya, karena biasanya kalau sudah masuk filosofi itu pakai rumus mereka. Rumusnya adalah konklusi yang dibangun oleh beberapa premis. Jadi kalau dia ngomongnya gini, C sama dengan P1 plus P2 plus P3, nanti tinggal pilihnya perkuasa atau segala macam. Aku gak mau ngomong itulah. Males ya, masuk ngomong matematik. Kalau kita lihat ini, mana yang objektif, mana yang subjektif? Kalau kita lihat secara rumus, konklusinya adalah di dalam demokrasi yang miskin punya kekuatan lebih daripada yang kaya. Konklusinya, karena apa? Karena mereka lebih banyak, dan yang kedua, the will of majority supreme itu seperti kayak Carl Wisdom, orang-orangnya banyak. Pertanyaan saya, dari dua premis ini, mana yang subjektif, mana yang objektif? Kalau saya ngomongnya sebelum saya cerita tentang ada objektif, ada subjektif segala macam, nggak usah mikir, nggak terlalu penting kan? Gitu ya, terlalu penting. Tapi begitu dikasih tahu, anu loh ya, ada yang berdasarkan apa yang berdasarkan ini loh. Nah, mikir, jadi apa ya? Sekarang mana yang fakta? There are more of them. Fakta, you know? Yang kaya nggak lebih sedikit daripada yang miskin, gitu kan? Oke, yang kedua, the will of majority supreme. Fakta atau bukan? Oh, ingat di awal bahwa secara logik kita ada proportional belief-nya. Kalau belief saya adalah di Pancasila misalnya, ya saya akan mainnya sesuai dengan proportional belief saya. Tapi kalau saya di lain, misalnya saya ateis juga, saya akan lihat arah yang lain, ya tulisnya sama. Jadi filosofi itu membuat kita apa? Tanya. Tujuannya sederhana kok. Kita tuh tanya, kenapa sih kok gitu? Terus kita berusaha apa? Yang kedua, cari waktu kita Google sebentar. Akhirnya apa? Kita baca sampai kemudian akhirnya bilang, oh, menurut opini saya kira-kira kayak begini. Jadi
Tadi kan sudah diomongin ada jawaban benar atau salah kan? Keselin kan? Atau kiri atau kanan? Pak Johan mau ini apa ini? Gue aja putusin ya. Jadi, the will of majority is supreme itu kalau kita lihat dari statistik, ya benar. Secara statistik, berdasarkan penelitian, banyak penelitian memang membuktikan kalau itu supreme. Tapi selalu ada room of error bahwa ini kemungkinan juga opini. Karena tergantung apa? Tergantung promosi diri saya. Kalau ini saya taruh misalnya di agama A, apakah sama dengan agama B? Saya teologinya Tom Cruise, karena Tom Cruise nggak tahu keluar film lagi kan, terus tanya-tanya lagi, aku bilang, aduh susah ya, bukan saya teologi ya, tapi opininya begini. Every proses pada waktu kita searching truth itu selalu ada yang namanya itu cognitive bias. Ini problem kita di lapangan. Jadi sudah orangnya selalu akan tanya, ini bagaimana? Matematik itu gampang, benar atau salah, selesai. Karena rule-nya segala macam itu. Tapi kalau desain, misalnya ya, saya ingat dulu waktu aku lupa tahunnya ya, ada anak mahasiswa dikasih nilai C. Kira-kira seminggu kemudian, engkaunya, kakeknya, bapaknya, mamanya, ajak saya, tanya kenapa kok nilainya kok C? Yang lain menurut yang lain-lain katanya gambarnya juga jelek-jelek juga kok dapat B dan A? Pusing gak gua? Pusing gitu kan? Jadi akhirnya terpaksa prosesnya jadi saintifik. Jadi salah satu kognitif bias yang lucu adalah ini salah satu contoh. Mana dengerin nggak? Ini sebetulnya namanya multi-hole problem. Jadi dengerin ada cara. Ini memang contohnya paling lucu ada dengan cara Amerika. Jadi ada American Game Show namanya Let's Make a Game itu dulu ya. Nah dia itu sampai pada waktu tahap terus dia ngomongin, oke, di setiap pintu balik pintunya ada hadiah. Tapi ada satu yang hadiahnya mobil, yang lain hadiahnya uang $1.000. Terus ditanya orang-orang, kamu mau pilih pintu yang mana? Terus misalnya dia bilang ini, oh saya pilih pintu yang merah Pak. Terus game show-nya dia ngomong ini, tak coba ya, tak buka pintu yang hijau, dibuka pintu hijau, berat, oh $1.000. Terus dia tanya, kamu mau stick di merah atau mau pilih yang lain? Kamu mau stick di merah atau pilih yang lain? Kira-kira aku harus stick tetap buka pintu merah atau akan pilih pintu yang lain? Di kenyataannya ternyata 60% orang ini itu tetap stick di merah. Kira-kira logiknya gimana? Ingat, logik adalah reason dan emotional belief. Reasonnya apa kalau saya tetap buka pintu merah? Pada waktu kita biasanya di under pressure, kita lebih ke personal belief daripada dari segi. Jadi kalau ada anak-anak mahasiswa, begitu dia dipojokkan atau keadaannya terpojok, dia akan balik ke personal belief-nya. Jadi reasoningnya biasanya salah satu yang lebih ramai di kapan itu di grup saya itu ini. Pernah dengar istilahnya Dunning-Kruger effect? Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu ada bahasa Jawanya yang saya sangat sangat suka saya. Apa?
Jadi delivery dari kami itu adalah salah satu dari kognitif dia sudah lebih dari 180 ya. Gue yang paling biasa. Dia itu merasa bahwa saya itu masih benar, gobloknya benar gitu. Jadi susah untuk dibedakan. Jadi misalnya kalau ngomong sama flat earther gitu, dan orang yang flat earther itu setengah mati. Aku pernah punya teman yang flat earther sebenarnya gila banget ngomongnya berhari-hari kok. Tapi namanya sudahlah, whatever lah, pokoknya flat apa namanya dunia itu rata, selesai. Daripada itu kabar lain kemudian itu ya. Jadi yang saya mau pakai adalah bahwa kita akan coba beberapa exercise. Oke, makanya kenapa saya kumpulkan dalam modelnya dalam grup. Di exercise sudah simpel. Exercise ini saya minta setiap grup secara diskusi ya, kita ngomongnya kalau di Indonesia musyawarah mufakat. Barangkali itu namanya musyawarah mufakat, soalnya kan ada yang tabarnya ngomong Pancasila mufakat. Bahwa kita akan pilih satu business process as a group, kemudian menggambarkan bisnis prosesnya itu dengan menggunakan sebuah apps yang sangat sederhana. Ya. Jadi reasoningnya apa? Reasoningnya sederhana. Reasoningnya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, kita itu akan biasanya kalau di kosmologi saya ya, berdasarkan pengalaman saya, kalau saya bisa mentakan flow-nya, kerjaan saya akan jauh lebih hati-hati. Jadi, business process management itu biarpun prosesnya sebetulnya adalah rangkaian proses, ya, kasarnya itu ya, rangkaian proses untuk business problem, ya, rangkaian prosesnya. Nah, di lapangan yang kita perlukan adalah bahwa rangkaian proses itu dipikirkan dengan riset yang benar. Terus kita tes dengan menerapkan critical thinking. Critical thinking selalu yang benar atau yang mendekati kebenaran menurut orang-orang yang ikut paham logik gitu ya. Yang klaimnya adalah objektif, bukan subjektif. Jadi, namanya saya punya satu software. Softwarenya simpel sih, jadi simpel banget. Kalau mau download, adanya di sini. Jadi, namanya Camunda. Ya, namanya Camunda. Terus, pagi ada beberapa tablet kalau mau di copy kalau kita kan ada yang Mac, ada yang ini ya, ada yang Mac, ada yang Windows. Jadi dia ada macam-macam. Ya. Yang saya perlu download adalah yang business process management. Ya. Jadi dia ada yang Mac, ada yang Windows, ada yang Linux, juga ada Windows. Coba salah. Kan gini kan, dia disuruh tanya, Pak, kamu mau Windows atau Mac? Oh, boleh Windows ini. Kalau mau tanya di seninya, bisa lihat apa? Jadi software-nya udah taruh di sana. Kalau mau ngambil langsung juga apa ini software-nya nggak terlalu sulit kok. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Cuma caranya aja buat mengambil. Sambil Bapak Ibu berusaha akses dan download, makanya Camunda Modeler, ya. Jadi kalau di Google Camunda Modeler langsung keluar. Atau kalau mau pakai yang sudah saya download tidak apa-apa. Ya.
Jadi aslinya ya, ini karena softwarenya berbayar saya setengah. Jadi programnya cukup canggih kan sebetulnya. Jadi kalau saya bikin bisnis proses dari situ, platformnya membuat kita untuk bikin apps-nya gampang. Ya. Tapi aku nggak pakai yang apps-nya harus bayar, saya pakai yang ini aja. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk download dan install. Belum saya mulai. Oke. Nah, jadi sebetulnya assignment-nya sederhana, tapi sebelum assignment, saya akan cerita beberapa hal sedikit. Jadi kalau kita lihat bisnis proses itu sebetulnya simple, dia cukup straightforward. Ya. Jadi kalau kita lihat di software-nya, itu ada beberapa icon tanda ya. Jadi kalau tanda dari awal itu selalu ada start event dan end event. Selalu gitu ya, ada start, ada end. Kemudian kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, itu kita sebut namanya task. Kalau dia ada percabangan logik, misalnya yang satu yes, yang satu no, berarti kita kasih gateway. Jadi biasanya seperti simpel. Modelnya cuma 3 ya. Ada start sama end event, modelnya bulat. Ada task, yang modelnya kotak itu. Dan ada gateway. Jadi contohnya gini. Nah ini sederhana sih. Kita start. Barangnya di request. Masuk ke gateway, cek inventory. Kalau ada, pembelian dilakukan. Kalau nggak ada, pembelian tidak dilakukan. Sederhana kan? Oke ya. Nah, sekarang yang ingin saya Bapak Ibu lakukan adalah kerja sebagai sebuah grup. Ya, aku minta dalam 10 menit yang pertama coba diskusi. Saya mau bikin bisnis proses manajemen yang seperti apa?
Muncul itu kocok lah. Kita apa? Ini proses ruwet karena banyak percakapan. Tapi jangan terlalu ruwet, jadi mesti dibatasi supaya kita nggak terlalu banyak kan. Proses yang kayak case tadi, Terus yang gini, itu adalah gateway, jadi pertanyaan, terus apa yang dilakukan? Aku mau belajar. Seperti kan? jadi starting untuk tas pertama apa gitu ya? Lalu problemnya, isunya? Langkah-langkah case tadi di kedokteran, proses case tadi, sudah ada polanya tidak? Enggak Pak, jadi ada prosesnya. Gimana kedokteran? Menentukan tujuan pembelajaran. Kali dalam setahun bingung ya, meternya bingung, itunya bingung. Terus dia tanya sedang apa? Apakah bisa ngajarkan orang untuk jadi kreatif? Kalau kita lihatnya dari, kalau memang kita lihat dari jauh ya, dan itu capai ya. Tapi satu saya cuma dari ini. Pak, kalau Bapak alatnya cuma talu, semua problem akan saya talu.
besar kecil akan saya tahu. Berarti saya harus melakukan apa? Saya harus lihat banyak hal, coba banyak hal, baru kemudian saya bisa punya tool baru. Jadi kalau kita melihat sequence itu dan kita belum punya understanding itu hal-hal lain, akan sulit untuk memperbaiki sequence itu. Jadi gitu ya, maksudnya adalah saya ingin coba belajar tentang ini change management. Nah pada waktu belajar itu prosesnya kan ini bisa. Nah cuma kita mesti belajar dulu. Ya setelah belajar baru itu make sense untuk melakukan evaluasinya ya. Kalau enggak, kalau ilmu saya coba sama, yang saya lihat sama, saya akan lihat itu 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, semua sama. Jadi sambil berkembang. Jadi kita sekarang bisa lihat dari jauh. Artinya Pak, saya nambah ilmu untuk bisa akan lebih baik kalau mengalaminya. Iya. Jadi aku nggak tahu kalau saya jadi ini Pak, saya punya teman-teman sekolah di Singapura ya. Ternyata mereka itu gini Pak. Dari pemerintah, mereka itu kalau misalnya saya ngajarin kelas gitu ya, mereka itu harus belajar kelas di perusahaan lain, disertifikasi perusahaan lain, baru balik ngajarin kelas. Dan dikasih waktu itu ke 1 tahun. Jadi mereka harus mengalami proses itu. Hampir semua guru di situ kayak. Tentu aja kita nggak bisa apply itu di sini ya, terlalu banyak gitu ya. Tapi itu juga memaksa kita untuk gain new knowledge. Mas Unu, di sini ada program apa enggak? Ada. Magang untuk dosen misalnya 6 bulan sampai Formuli belum ada sih Pak. Biasanya kan kebutuhan rasanya belum Pak. iya. Karena kepepetnya itu. Kalau di sekolah susah 3 bulan. Iya, saya nggak pernah dari universitas ya Pak. Iya. Universitas hampir nggak pernah ada program itu. Karena rekrut tapi belum. Iya. Oh, oke. Saya minta volunteer 1 untuk siap presentasi. Siapa yang mau duluan? Kalau lebih dulu, nervousnya lebih hilang. Nervous itu kan diantisipasi kan, bukan melakukannya. Mau jam dulu? Iya Pak. Oke, Sebenarnya buat bisnis foto ilustrasi gitu. Jadi yang pertama mulainya itu dari ada order, masuk order dari klien. Kemudian di situ ketika sudah setuju itu dia masukkan DP pembayarannya. Kemudian kita mulai membuat proses desainnya. Nah setelah itu kita berikan ke klien untuk desain yang kita buat. Nanti kliennya kalau misalnya masih ada yang perlu direvisi atau masih belum setuju, nanti kembali lagi ke proses desainnya. Kemudian kalau sudah sesuai, maka akan ada pilihan apakah dia akan mau diprintkan desainnya atau cukup soft file saja gitu. Kalau misalnya di print ada lagi 3 pilihan, apakah dalam bentuk frame atau loading. Nah kalau setelah itu kalau sudah dipilih misalnya salah satunya dia akan melakukan full payment. Kalau tadi yang supplier juga masuknya langsung ke pembayaran tertentu, kemudian ada proses delivery, diterima sama pelanggannya, customer-nya, terus feedback dari pelanggan. Seperti itu. Oke, ada Panjang. proses berapa 1 kali flow dari desain ke customer ya? Mengapa panjang seperti itu? Mengapa panjang? Memanjang. Maksudnya buat panjang gitu. Enggak. Mengapa prosesnya banyak sekali yang harus dilalui? Oh ini sudah banyak. Makanya Pak jangan apa. Desain itu takes time loh Pak, jangan di awal Pak.
Yang lain kita saya mau nambahin Pak. Sebelum DP itu harusnya ada konfirmasi order. Jadi supaya tahu kliennya itu tidak langsung DP, jadi tahu konfirmasi. maksudnya bikin PO gitu ya? Yes. Jadi bikin PO Itu yang dipotong. Iya. Ya maksudnya di sini mereka DP kan bayar, kita prosesnya jalan. Biasanya cuma konfirmasi ya Kak, pesanannya ya itu di sini maksudnya dari pertama sekalian. Nah, kadang-kadang pada waktu model begini, ingat bahwa ini adalah tas pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi yang biru itu adalah lecek. Lecek itu apa? Pekerjaan lecek lain. Jadi namanya itu jangan bukan karena ini tas tugas ya. Tugas yang harus dilakukan ini setelah melakukan desain proses, kemudian aku minta saya untuk ngecek kalau dia yes atau no, kalau dia oke, kalau enggak ini cuma itu saja. Nah, yang biasanya kalau di desainnya yang sulit itu adalah minta approval ya. Jadi kalau ini approve, ini enggak approve. Ya, jadi yes no kadang-kadang juga bingung. Kita tuh bingung. Yes no biasanya kita bikin approve, no yes no drawing. Ya, jadi yes no-nya ditulis di sini. Ya, jadi di proses itu kita bisa masukkan tulisannya di sini. Ini misalnya proses ini seperti apa? Laporan aku. Kalau dia tidak belum berarti aku melakukan di slide. Oke, berarti semua oke ya? Kadang-kadang kan? Oke, tak Kami ini membuat bisnis proses terima training Prof di UCC atau di SMK. Ceritanya begitu, jadi secara tahapan kami mengambil harapan dari BMC bagian channel bahwa prosesnya mulai dari awareness, information, purchase, delivery, dan after sales, seperti itu. Nah, di tahap awareness-nya mulai dari kami upload atau share informasi di website, lalu ada upaya mempromosikan konten, lalu decision point-nya apakah konsumen itu tertarik atau nggak tertarik. Kalau nggak tertarik maka prosesnya adalah selesai. Tapi kalau misalnya konsumennya tertarik, mereka akan melakukan kontak. Ketika mereka melakukan kontak, kami akan menjadwalkan benchmarking atau visitation. Nah, pilihannya bisa dua, apakah mereka akan melakukan benchmarking online atau offline. Dibedakan jadi dua, kenapa? Karena kalau misalnya offline akan ada persiapan booking ruangan, terus prepare makan siang, dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika offline ada pengaturan ruangan dan perlengkapan, lalu pelaksanaan presentasi. Di sini ada decision apakah mereka tertarik atau tidak. Kalau misalnya tertarik akan dilanjutkan dengan MOU atau MOA. Lalu apabila dilakukan secara online atau virtual, ada opsinya lagi apakah lewat langsung katalog website atau perlu Zoom meeting. Kalau misalnya Zoom meeting maka ada jadwal pelaksanaan presentasi. Dan opsinya selalu tertarik atau tidak tertarik. Kurang lebih yang sudah dibuat sampai tahap evaluation. Feedback. Tanya ya. Iya. Kalau Bapak Ibu lihat flow seperti ini, ya, terus kelihatan ini,
dua decision. Satu untuk yang ini, satu untuk yang kesana. Ya, kalau decision itu kalau kita ngomong itu kayak di ngomong itu gate yang selesai lalu isi. Jadi kalau itu dia ngobrol, dia nggak bisa main. Ya, jadi ini kan ini ya wajib naik kita. Mulai dari feedback. Pokoknya keluar. Ya, jadi secara flow tadi kenapa juga belum selesai karena secara flow ini masih ada tahapan lukis dan lain-lain sampai ke bawah. Oh, jadi Pak Sunu dikejar aja sampai selesai. Ini dikejar. Jadi Agustus bisa presentasi ke Pak Dio. Oke, thank you. Pertanyaannya, apakah lebih banyak orangnya akan membuat proses flow-nya lebih complicated? Nampak, kayak gitu, kan? Itu panjang baliknya kan? Yang 5 lebih ribet lagi. Apakah berarti kalau orangnya 2, berarti ikutannya 1, 2, 3 selesai? Oke, tapi itu adalah salah satu bias juga. Salah satu cognitive bias kita. Ya, salah satu cognitive bias kita. Jadi bahwa kita itu akhirnya punya kesimpulan, kalau orangnya banyak, dia complicated. Berdasarkan apa? Berdasarkan data di lapangan yang buat 4 sama yang buat 5 itu ruwet. Tapi nggak mesti gitu ya. Nanti itu just belajar cognitive bias. Problemnya kita di lapangan adalah ini semua orang semua ngerti. Kalau yang hebat maju duluan, yang lain semua takut. Ini jagoannya mati DC. Aku ini nilai segede. Jadi, tapi itu adalah cognitive bias yang terjadi di guru, bukan di mahasiswa. Di lecture-nya. Oke, next berikutnya. Maju. Kita lihat sekarang yang kita 4 kalau yang buat sekali Ini untuk penerbitan buku. Penerbitan buku, bagaimana dari penulis ke penerbit, kemudian naskah. Mulai di sini kita kemudian penulis menerbitkan draft buku ke penerbit dengan surat laporan yang kita dapatkan keterangan. Lalu penerbit menerima langsung dengan 2 pilihan. Opsinya 1 diterima dan ditolak. Kalau diterima, proses dilanjutkan ke pengiriman surat kontrak dari penerbit ke penulis. Penulis mengirim surat kesepakatan penerbit itu durasinya kita kasih 4 kali supaya
cepat. Lalu masuk ke tahap editing dan penerbit, kurang lebih 2 minggu untuk copy editing ya. Kemudian substansi editing kita kasih jelas 1 bulan. Kemudian penerbit dan proofread tentunya naskah saya terbitkan dengan 2 opsi, penulis sepakat dan penulis bisa beri catatan sama. Kalau sepakat buku diterbitkan, kalau mencatat tentu penerbit akan membenahi sesuai dengan masa penulis setelah itu diterbitkan. Lalu selesai. Terakhir. Ini yang apa tadi? Ini ya. Anda ini juga panjang kok masih kedua. Iya. Biasanya kata bukti ya biasanya. Karena ada rumah panjang soalnya panjang kejualan. Itu personal dulu. Oke, David Beck. Bertanya ya, bagaimana proses bisnis ini bisa mencerminkan kualitas? Misalkan ini contoh untuk menerbitkan buku, ini kan proses menerbitkan buku. Nah, kalau saya ingin menerbitkan buku, saya ingin buku saya ketika melalui proses ini menjadi lebih berkualitas. Ini gimana letak itunya ya? Bukan hanya screening tahapan kerja, tetapi juga screening quality-nya. Ya, kita kasih durasi 1 bulan dengan pembacaan dulu untuk naskah, untuk editingnya, substansi editingnya lebih lama di situ. Karena lebih teliti baca ya. Mungkin yang ahli yang baca ya, karena substansi editing lebih pada juga ilmunya. Bisa nggak ya melalui jalan proses ini saya bisa refleksi, bisa self evaluation, sehingga saya bisa self editing, sehingga saya mengerti, oh saya menjadi lebih berkualitas. Saya mau coba satu Pak. Ya. Ini adalah proses kurasi. Jadi pada waktu buku dimasukkan ke penerbit itu biasanya punya kurator. Nah, proses ini tadi yang mungkin diminta. Jadi kurator itu yang akan menentukan bahwa dia itu dokumennya itu yang pasti laku atau yang biasa dan segala macam. Nah, prosesnya itu. Jadi kalau prosesnya itu ada kurasinya, berarti di sini dikatakan proses kurasinya. Ini yang sejak awal draft dikirim. Disuruh ada ya. Kalau operasi awal itu di mana? Jadi gini, kalau proses kurasi adalah sebuah tas, tugas, berarti dia sudah jadi memang ada proses kurasi. Tinggal kurasinya nanti kalau memenuhi syarat dikatakan, kalau misalnya diperlu untuk dikaji lebih ulang atau kajian kesehatan tersebut, dibandingin lagi untuk diperbaiki, jadi kan, atau ditolak sama sekali. Jadi prosesnya lebih komplikated ya. Bukan lebih komplikated, kita explore opsinya apa aja. Ya, gitu Mas. Ya, oke, terima kasih. Ya, maksud saya bisnis proses itu juga mencerminkan aspek quality. Apakah quality-nya dilihat dari estetiknya, quality-nya dilihat dari value yang lain. Ya, jadi kalau mau tambah banyak banyak juga IT. Memang Pak. Ya, karena misalnya juga sampai ke terakhir finishingnya, kalau misalnya covernya seperti apa semuanya, grafik mana semuanya pasti hanya kalau semuanya juga. Tapi kalau untuk kualitasnya pasti akan kelihatan juga waktu proofreadnya itu juga tidak kelihatan.
isinya substansinya, layoutnya seperti apa semuanya. Karena membaca juga sebelum memilih lihat dulu ya. Ada yang lain? Saya tanya ke Pak Andre. Saya buat tidak lalu membaca. Pendengar tentang training. Mereka bisa bagaimana? Kalau kamu tidak diterima setelah training tidak diterima ke perusahaan-perusahaan multinasional, setelah training akan kembali. Nah, ini kan satu end of proses yang akan membuat orang menjadi tertarik. Nah, bagaimana ini sebetulnya ada end yang strong, kemudian kembali ke start prosesnya. Ini yang sedikit. Tadi waktu Pak Bio di sini ngomong bahwa dia ingin ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dosen ini sudah selesai ini, sudah selesai itu. Nah, saya nggak ingin apakah Pak Sunu masih benar ya. Sebetulnya di Tentang Supervision ada salah satu taktik. Taktik itu namanya status and recognition. Nah, status recognition itu adalah gini. Kalau di dunia kerja, yang dicari adalah status bahwa dia sudah certified. Jadi kalau di perusahaan, bahwa saya akan terima semua statusnya yang certified, tinggal dia akan melakukan proses ke psikologi dan apa segala macam. Jadi at least kalau yang disebut namanya garansi masuk itu adalah garansi masuk level 2. Nah, jadi saya sarannya ini melakukan begini Pak, dari Pak Guru. Apakah memungkinkan UC itu bikin sistem batch? Contoh nih, misalnya kemarin kan jagonya adalah design thinking, berarti bisa bikin batch, ya, design thinking level pertama silver, level kedua gold, level ketiga platinum. Jadi kalau kita lihat itu ya, oh dia design thinking specialist. Ya, jadi proses itunya yang kadang-kadang di kita itu nggak jelas. Kalau kita ada standarnya, keluar ada batch ya, itu berarti kita menstandarisasi sertifikasi. Jadi kalau memang mau dibikin di model ya, berarti dimasukkan prosesnya di bisnis proses. Ya, berarti kan ketika membuat proses ini harus memikirkan quality of produknya ada apa? Harus itu dulu ditentukan, baru setback kebelakang prosesnya. Kayak orang kalau dari kurikulum yang ditentukan, baru yang kerja dimasukkan. Jadi memang butuh latihan sih Pak. Yang kalau kita langsung buat kadang-kadang dari yang miss, tapi kalau sudah lihat sekali ada feedback, nanti oh ya, yang miss ini, yang miss ini, yang miss ini. Yes. Prosesnya Pak. Cuma saya nggak tahu apakah prosesnya bisa dilakukan berulang, ini agak susah. Ya, kalau training kan sekali, apakah nantinya nanti bisa Pak, sebetulnya siklus ada beberapa siklus gitu. Jadi mungkin lain kali Pak, kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, misalnya kalau ada training lain atau misalnya ada tugas lain, diminta itu ya itu. Kalau mahasiswa, saya mau presentasi apa, saya mau rekor itu kan diminta biopsi. Dosen kalau kemarin itu minta keterangan mungkin ya. Ada di roadmap juga, learning roadmap itu. Roadmap itu ya. Oke, terima kasih. Oke, yang berikut. Saya mau bertanya, sebetulnya pertanyaan ini ke Pak Andreas. Tetapi yang akan saya minta jawab bukan Pak Andreas, tapi Bapak Ibu semua. Gitu. Ini kan pelatihan tentang masalah teknologi. Ya Pak Andreas. Pertanyaan begini, kenapa Pak Andreas menggunakan
bisnis proses sebagai media pelatihan. Ini kan tadi kita membuat bisnis proses dengan alat bantu toolsnya itu. Kenapa Pak Andres menggunakan itu sebagai media pelatihannya? Ini pertanyaan Pak Andres, tapi yang jawab nah, nanti jurinya Pak Andres, siapa yang jawab Pak? Ya, boleh. Karena semua yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur, mandi, masak, itu semuanya adalah bisnis proses. Dari logika sama physical thinking. Physical thinking kan deciding. Semua bisnis proses ada bagian menentukan physical thinking juga. Oke. Ya, terima kasih. Sudah ada dua. Ini mau jawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Bisa nggak aku keting? Tapi kalau hadiahnya 20 ya nggak apa-apa. Iya, saya Pak Yus nggak di sini ya. Iya, saya tahu berapa. Ayo, oke. Dari kelompok ini sudah seperti itu. Anda ingat ya jawabannya ya? Oke. Mungkin ini Pak. Ya, silakan. Karena waktu proses itu kan kita tahu mana yang modifikasi bisa dari mana. Lengkap itu ada khusus teknologi apa aja bisa juga. Oke. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Dari yang proses itu kan kita pasti tahu kira-kira membutuhkan teknologi apa saja bagiannya. Dengan mendesain prosesnya, kita menjadi lebih tahu kemana teknologinya. Teknologi apa yang diperlukan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh, asumsinya kalau ada teknik divisi akan tidak menggunakan ini. Bisa bagus. Yang salah kedua karena kalau proses itu kan sudah touch point harus kita tahu rata-rata seperti apa dan setiap transfer kan pasti ada kayak gitu bahwa ternyata kan masih banyak yang sekarang Oke, Pangeran. Oke, terima kasih. Oke, tinggal dua kelompok. Saat ini Pangeran kita sedang mempraktekkan aliran kebahagiaan. Siapa yang mewakili? Oke, kelompok sana. Ya, kenapa kita belajar bisnis proses? Karena dalam teknologi, nah kita kan nggak pernah tahu kalau itu nggak dilakukan secara runtut, di mana letak kelemahannya implementasinya kepada sistem yang di lapangan. Tapi saya lebih ke teknisnya. Oke. Kelihatannya Dr. Flo dengan Dr. Cemaka sudah bisik-bisik baru sudah ada jawaban. Ayo silakan salah satu. Mungkin karena kalau kita bikin bisnis proses itu kita jadi lebih paham apa aja yang bisa kita pangkas dengan teknologi yang ada. Oke. Oh, teknologi nanti akan membantu memangkas-mangkas gitu atau? Maksudnya kayak tadi misalnya ada proses yang terlalu panjang itu bisa disingkat. Oh, baik. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yudi. Mungkin ada tambah satu. Ada ini ya, melatih reasoning gitu ya, contohnya. Jadi dengan melakukan alur sebuah bisnis proses kita belajar tentang memberikan alasan maka harus seperti itu. Berpikir untuk logik. Oke, jadi sebetulnya goalnya sederhana sekali. Saya ingin Bapak Ibu belajar pakai kamunya, belajar menggunakan teknologi untuk tidak lagi gambar di kertas, untuk tidak lagi cuma ngomong biasa, brainstorming yang bisa lupa,
tapi menggunakan teknologi untuk bikin, merekam, dan distribusi. Nah, kenapa kok dibikin experience? Karena kalau kita ngajar teknologinya, itu berarti seperti training software, Pak. Klik, open, oke, sekarang buka, start, habis itu kemudian gini. Jadi, problemnya adalah bahwa biasanya itu nggak terlalu relevan dengan kita. Karena nabrak sama personal belief kita. Jadi, pada waktu proses experience, teknologi yang bagus adalah teknologi yang tidak terlihat. Kita ngomong namanya synthesis teknologi. Jadi kita melakukannya, jadi kita nggak merasa. Jadi kalau dari sisi itu, jawaban yang paling mendekati dari itu. Oke, kita lihat ya. Begitu ya Pak ya. Jadi karena prosesnya didesain sedemikian rupa sampai pada waktu kita melakukannya kita nggak sadar dan kita adoptnya cepat. Kalau enggak, pasti pertanyaannya gini, Pak caranya ngeklik itu gimana? Pak caranya ngambil itu gitu gimana? Jadi teknologinya sendiri juga harus cukup simpel untuk bisa cepat dimengerti. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita berusaha supaya teknologinya bukan jadi ya itu mata yang pentingnya, teknologi pentingnya itu. Tapi kita supaya nggak kelihatan kayak belajar software. Saya akan nggak ngomong loh, harus gimana atau apa juga cuman mungkin nanti yang minggu depan agak sedikit lebih ribet. Jadi yang itu mungkin kita akan main Oke, next berikutnya adalah grup 32 nih. Apa yang kita lakukan? Oke, Mas. Aku kan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kelompok kami pada saat ini ingin mempresentasikan tentang alur proses pembelian atau purchasing. Kita tidak menyebutkan produknya spesifiknya apa, cuma saya menjelaskan tentang alurnya saja. Yang pertama dimulai dengan membuat list kebutuhan barang yang akan kita beli. Kemudian di situ ada dua skema juga. Yang pertama, kita melakukan survei produk dan vendor melalui online dan offline. Kemudian setelah melakukan survei di online dan offline, kita merekam hasil survei yang sudah kita lakukan, baik itu vendor online dan offline. Nah, setelah itu kita sudah menentukan vendor ya. Kemudian kita memilih lagi 3 pembanding dari mereka survei vendor tadi. Kita ambil 3 yang menurut kita lebih spesifik dengan barang atau produk yang mau kita cari. Kemudian masuk ke berikutnya, memilih vendor kalau sudah kita mau beli barang itu, kemudian atau kalau kita belum setuju kita balik lagi untuk menentukan pilihan vendor, mencari vendor. Nah, kalau kita sudah memilih satu vendor sesuai dengan produk yang mau kita cari, kita kemudian menghubungi vendor tersebut dan melakukan order. Setelah melakukan order, langsung melakukan pembelian atau check out. Kalau kita belum dapat vendor yang sesuai dengan spesifikasi yang produk yang kita cari, belum ada kesepakatan, kita kembali ke penentuan
banding. Kemudian kalau sudah menentukan vendor lagi, kita masuk langsung ke menghubungi proses itu pembelian. Terima kasih Bu. Ini adalah soalnya kan grup ini yang ngomong Pak kok nggak ada PO-nya, proses PO-nya di sini nggak ada. Oh ya. Ini Pak. Jadi proses PO itu kita lakukan di ini Pak. Ini caranya jelas. Ya. Proses PO apa yang didapatkan? Ini kan ada sedang posisi angka kesulitan kan ada tiga. Iya. Ini seharusnya ada di itu kan macam pilihan, maksudnya pilihan Iya. Yang lain tidak ada. Pertanyaan kan tidak ada. Apakah aku perlu GP ini? Apakah perlu GP di sini? Logikanya adalah kalau ada perjalanan berarti benar. Apakah ada yang salah di sini? Apakah oke? Jadi kan tidak gini, membuat list kebutuhan barang yang dibeli, selesai kan? Oke. Terus kemudian yang dilakukan apa? Tugasnya adalah cari survei produk online dan cari survei produk offline. Oke. Pertanyaannya adalah itu kan tugas tas. Kenapa dibagi dua? Logikanya apa? Indonesia. Apakah mencari survei, melakukan survei offline dan online itu dibedakan? Proses mencari survei model itu offline dan online dibedakan. Iya. Iya. Kenapa? Kalau offline mungkin lebih bisa datang langsung ke toko melihat barangnya, memegang atau bentuknya udah jelas. Tapi kalau online kan kita cuma bisa melihat di website, kita belum tahu barang ini speknya seperti kita mau. Mungkin pertanyaan saya itu apakah sudah maka akan dilakukan online atau kita yang tidak menunjukkan kita akan melakukan enggak, dua-duanya. Ya. Kalau dua-duanya berarti itu bisa cuma satu, Pak. Karena nggak ada perbedaan, betul. Khasnya melakukan survei produk dan melakukan survei produk. Kecuali kalau offline dan offline itu caranya sama sekali lain atau sifatnya sama sekali. Kalau nggak ada sama bagus. Ya, tapi kalau dua offline dan online itu kan pasti punya pada akhirnya fungsi yang berbeda. Nah, kalau misalnya
Kalau misalnya berbeda, berarti punya prosesnya masing-masing dong, online sama offline. Lihat cara berpikirnya ya. Aku bos bilang, teman, kamu melakukan ini dan ini sekaligus. Sama dengan kamu bagian ini dulu, terus kamu bagian ini lakukan itu. Bedanya apa? Saya sih membayangnya di afternya Pak. Kalau afternya beda, berarti kamu punya choice. Yang dilakukan yes no itu gini, gateway itu nggak perlu yes no. Gateway itu bisa jawab begini, lakukan ini terlebih dahulu sebelum ini. Tapi kalau model gitu berarti sequential. Kalau dia sequential, lebih banyak bikin satu yang untuk online dan bikin satu yang untuk offline. Ya, karena dikotominya adalah saya melakukan sesuatu yang berbeda di satu saat yang sama. Dan kapan saya melakukan ini dulu atau ini dulu? Secara proses itu sulit kan? Jadi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan melakukan begitu. Jadi kalau kamu lihat ya, kalau sudah keseringan bikin PowerPoint, ini terjadi. Kalau sudah keseringan bikin PowerPoint, ini terjadi. Tapi kalau sudah berpikir secara logis, kita mesti mikir, bisa nggak kita melakukan dua hal itu bersamaan di saat yang sama? Kalau dulunya beda, apakah mungkin nggak? Pertanyaan dong Pak. Yes, silakan. Kalau misalnya kan kalau berpikirnya kalau itu individual, tapi Yes. kalau misalnya ini tim gitu, kerjanya timingnya sama, tapi yang satunya online, yang satunya offline, itu buat diagramnya seperti apa? Dikasih standar. Kalau dia melakukan beda. Oh berarti ditambah keterangan Iya, kita melakukan beda. Ditambah. Buat grup. Jadi apartemennya kan mungkin beda. Kalau yang tugas beda. Jadi ada pakai yang kotak ada dalam ya, ya, jadi pada waktu kita melakukan ini prosesnya itu adalah proses gitu. Jadi yang kita mesti buat biasnya itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak ya. Ini milik kedokteran. Kami merumuskan proses bisnis yang ada di pembelajaran problem based learning. Dan jadi yang pertama itu adalah menentukan keywordnya. Ada sebuah kasus atau skenario dipelajari oleh mahasiswa, lalu mahasiswa itu menentukan keywordnya. Setelah keyword itu ditemukan, mereka menentukan permasalahan yang terjadi dalam skenario tersebut.
Kemudian setelah menemukan permasalahan utama yang ada di skenario tersebut, kita juga menentukan informasi-informasi tambahan. Ya. Misalnya ada seorang yang tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, di dalam skenario itu kita lihat apa saja informasi-informasi tambahan sehingga seorang pasien itu jatuh pingsan. Kemudian setelah menentukan informasi tambahannya, kita menentukan hipotesis sementara. Dari hipotesis sementara itu dibutuhkan apa untuk memecahkan permasalahan yang ada di hipotesis tersebut yang kita namakan dari isu. Kita butuh kemampuan apa, peralatan apa, itu dari situ. Nah, dari situ kita review lagi. Kita lakukan reviewing untuk menentukan informasi tambahan. Jadi setelah menetapkan dari isu ini, ada peralatan yang dibutuhkan, ada keterampilan yang dibutuhkan, kita kembali lagi menentukan informasi tambahan. Kemudian kalau informasi tambahan itu berkembang, maka hipotesis sementaranya juga akan berubah, ya. Dan ketika itu berubah, maka peralatan keterampilan yang dibutuhkan juga akan berubah. Itu kita ulang sebanyak 2-3 kali. Ya, kalau diteruskan bisa berulang terus dan tidak akan selesai gitu. Nah, inilah ada peran di sini fasilitator yang akan membimbing mahasiswanya. Dari situ diteruskan lagi menjadi konsep mapping. Di dalam konsep mapping itu ada prevention, bagaimana mencegahnya, manajemennya seperti apa, pengaturannya seperti apa, dan isu ini apa ya, Bu? Isu ini apa ya? Masalah-masalah yang masalah yang ada di situ ya, permasalahannya yang ada di situ. Sedangkan ini apa ya? tata laksana, bisa perencanaan kedepannya pasiennya mau diapakan untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut, apakah mau pemeriksaan lab atau radiologis, tata manajemen terapi, manajemen rehabilitasi. Seperti itu sih. Oke, kemudian kalau ada feedback saya nggak bisa jawab dan yang saya tanyakan, kalau ada proses review itu apakah merupakan task? review task. Jadi dia harus ada review sebelumnya. Jadi dia review hasilnya kalau kurang, berarti juga harus pakai kurang apa? Hasilnya kurang, berarti kita mencari informasi tambahan, membuat hipotesis sementara. Satu tas review. Terus kalau udah selesai, enak. Ada beda yang lain? Sesuai dulu ya. Terima kasih Pak. Thank you. Oke. Udah mulai kesel kan?
Pertanyaan pertama adalah sederhana sekali. Apakah menurut Bapak Ibu sesi ini terlalu panjang atau terlalu pendek? Artinya kalau selesai sekarang pas. Ini berarti pertanyaan. Itu adalah salah satu kognitif bias juga. Bahwa kita merasa bahwa yang namanya learning process itu harus terjadi dalam waktu 2 jam. Kalau belum selesai 2 jam berarti learning prosesnya belum selesai. Itu kognitif bias yang sering terjadi di guru. Musuhnya adalah kalau dosennya belum selesai mengeluarkan semua unek-uneknya, termasuk kejadian di luar, berarti proses learning belum selesai. Nah, jadi basically ya, yang saya mau lakukan sebelum saya tutup adalah bahwa saya ingin Bapak Ibu melakukan prosesnya ini berulang-ulang. Jadi yang namanya training itu nggak akan berguna kalau prosesnya cuma sekali. Ya, kita semua dosen semua kecil ya prosesnya ya, cuma tinggal waktunya aja mau kapan. Terus saya juga mau ngomong sesuatu tentang yang view online. Waktu itu saya lebih ke seperti ini sih. Jadi saya sama tim saya itu sekarang lagi ngerjain project untuk virtual store. Ya cuma 7 aja ya. Jadi sekarang mereka virtual store modelnya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Kita bikin barang ini. Nih. Apakah menggantikan offline? Enggak juga sih. Ya, karena apa? Karena barang ini kalau masih dilihat ini harga 9 juta satu. Orang tua aja nggak akan beli ya. Tapi ini di Hong Kong, di Eropa, ini sangat efektif. Jadi sekarang orang kalau lihat barang nggak harus dulu harus dari sini. Itu dibagi. Kerjanya tarifnya sama, tapi yang satunya online, yang satunya offline. Itu buat dia berapa? Dikasih standar. Kalau dia melakukan beda. Oh, berarti ditambah keterangan. Iya, yang melakukan beda. Buat grup. Jadi departemennya kan mungkin beda. Kalau yang tugas beda. Jadi ada pakai yang kotak ada dalam ya, ya, jadi pada waktu kita melakukan ini, ingat prosesnya itu adalah proses gitu. Jadi yang kita mesti buang biasnya itu. Oke, terima kasih. Proses bisnis yang ada di pembelajaran problem based learning. Jadi yang pertama itu adalah menentukan keywordnya. Ada sebuah kasus atau skenario dipelajari oleh mahasiswa, lalu mahasiswa itu menentukan keywordnya. Setelah keyword itu ditemukan, mereka menentukan permasalahan yang terjadi dalam skenario tersebut. Kemudian setelah menentukan permasalahan utama yang ada di skenario tersebut, kita juga menentukan informasi-informasi tambahan. Ya. Misalnya ada seorang yang tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, di dalam skenario itu kita lihat apa saja informasi-informasi tambahan sehingga seorang pasien itu jatuh pingsan. Kemudian setelah menentukan informasi tambahannya, kita menentukan hipotesis sementara. Dari hipotesis sementara itu dibutuhkan apa untuk memecahkan permasalahan yang ada di hipotesis tersebut yang kita namakan dari isu. Kita butuh kemampuan apa, peralatan apa, itu dari situ. Nah dari situ
melihat menentukan informasi tambahan. Jadi setelah melihat menetapkan learning issue ini, ada penolakan yang dibutuhkan, ada keterampilan yang dibutuhkan, kita kembali lagi menentukan informasi tambahan. Kemudian kalau informasi tambahan itu berkembang, maka hipotesis kenarannya juga akan berubah, ya. Dan ketika itu berubah, maka peralatan keterampilan yang dibutuhkan juga akan berubah. Itu bisa ulang sebanyak 2-3 kali. Ya. Kalau diteruskan bisa berulang terus dan tidak akan selesai gitu. Nah, inilah ada peran di sini fasilitator yang akan membimbing mahasiswanya. Dari situ diteruskan lagi menjadi konsep mapping. Di dalam konsep mapping itu ada prevention, bagaimana mencegahnya, manajemennya seperti apa, pengaturannya seperti apa, dan isu ini apa ya, Bu? Issues ini apa ya? Masalah-masalah yang Pak. Masalah-masalah yang ada di situ ya, permasalahannya yang ada di situ. Sedangkan manajemen apa ya? Tata laksana, bisa perencanaan ke depannya pasiennya mau diapakan untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut, apakah mau pemeriksaan lab atau radiologis, tata manajemen terapi, manajemen rehabilitasi. Seperti itu sih. Oke, kemudian kalau ada feedback saya nggak bisa jawab dan yang saya tanyakan, kalau ada proses review itu apakah merupakan task? review task. Jadi dia harus ada review sebelumnya. Jadi review hasilnya kalau kurang, berarti juga bisa pakai kurang apa? Hasilnya kurang, berarti kita mencari informasi membuat si proses sementara. Satu tas review. Terus kalau udah selesai, enak. Lebih dari lain. Oke, sebelum saya tutup, saya memang ada beberapa pertanyaan ya. Mulai ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sederhana sekali. Apakah menurut Bapak Ibu sesi ini terlalu panjang atau terlalu pendek? Artinya kalau selesai sekarang pas. Itu adalah salah satu kognitif bias juga, bahwa kita merasa bahwa yang namanya learning process itu harus terjadi dalam waktu 2 jam. Kalau belum selesai 2 jam berarti learning prosesnya belum selesai. Itu kognitif bias yang sering terjadi di guru. Musuhnya adalah kalau dosennya belum selesai mengeluarkan semua unek-uneknya, termasuk kejadian di luar, berarti proses learning belum selesai. Nah, jadi basically ya, yang saya mau lakukan sebelum saya tutup adalah bahwa saya ingin Bapak Ibu melakukan prosesnya ini berulang-ulang. Jadi yang namanya training itu nggak akan berguna kalau prosesnya cuma sekali. Ya, kita semua dosen semua ngerti lah ya prosesnya ya. Cuma tinggal waktunya aja mau kapan. Terus saya juga mau ngomong sesuatu tentang yang view online. Waktu itu saya lebih ke dari project ini sih. Jadi saya sama tim saya itu sekarang lagi ngerjain project untuk virtual store. Ya cuma 7 aja ya. Jadi sekarang mereka virtual store modelnya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Kita bikin barang ini. Nih. Apakah menggantikan
sekarang ini kalau dilihat ini harganya 9 juta satu. Orang tentu aja nggak akan ini ya. Tapi ini di Hong Kong, di Eropa ini sangat efektif. Jadi sekarang orang yang barang nggak harus dulu dari sini. Jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, flow-nya memang agak panjang, tapi salah satu contohnya ya kita BCG ini proses ini. Nggak terlalu kelihatan kalau gelap. Ini lebih terang. Ya. Jadi waktu itu saya lupa ya tanya waktu Pak Ayu bilang bisa nggak bikin ini buat untuk kelas mahasiswa, bisnis mahasiswa. Saya ya kalau memang pengen bikin ya bikin. Ya. Jadi paling-paling nanti setelah selesai training yang di pendahuluan ya, kita kan training pendahuluannya adalah modelnya wajib thinking yang sekarang ini. Minggu depan kita akan bahas sedikit tentang predictive analysis, ya. Agak dikit gitu ya. Tapi kalau sudah ngerti prosesnya, mungkin kita bisa coba yang pakai AI server. Karena Pak Tri sudah mulai nyambung sama Huawei Cloud untuk AI server. Kalau itu bisa baru next mungkin kita baru akan masuk ke topik-topik yang lebih spesifik. Itu ya. Sebelum mau kalau berarti mungkin yang untuk bagian marketing. Marketing minta ditutup. Minta bagian ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita tutup acara kita hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita di dalam proses pembelajaran, khususnya berdampak bagi kemampuan mahasiswa kita di dalam mengkonstruk sebuah pemikiran, logik dari pemikiran, ya, dengan dibantu tools teknologi. So itu harapannya dari kami CLC juga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa diadopsi di prodi masing-masing sesuai dengan nature yang ada. So terima kasih sekali. Kita tutup hari ini, kita close untuk Pak Bismillah.